simpul kapas yang tebal, akhirnya baru kita mandiin. Begitu udah kita mandiin bersih, udah nggak keluar lagi, baru kita kasih kain kapan. Itu tiba-tiba kain kapannya kurang. Jadi begitu diukur dilebihin udah dilebihin tuh kain kapannya kan. Begitu kita susun gitu kurang. Hampir 25 tahun menjadi seorang pemandi jenazah. Oke Pak, berarti dengan ruangan yang cukup kecil 3 kali 4 meter itu cuma ada satu tempat pemandian ya Pak ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Seperti biasa kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber yang profesinya cukup unik ya. Beliau adalah seorang pemandi jenazah di salah satu rumah sakit yang ada di wilayah yang kita rahasiakan. Kita sapa dulu aja, narasumbernya udah ada di sebelah gue, udah ada Pak Sardi. Pak Sardi, apa kabar Pak Sardi? Ya, kabar baik, alhamdulillah, sehat. Pak Sardi ini berprofesi sebagai seorang pemandi jenazah. Tapi sekarang infonya udah enggak ya Pak ya? Udah pensiun. Sejak tahun berapa tuh Pak berhentinya Pak? 2015. 2015. Iya. Dan kita tadi sempat ngobrol, Bapak itu kerja dari tahun 90-an ya Pak ya? Dari 90. Wah, hampir 25 tahun menjadi seorang pemandi jenazah. Dan ini kan Bapak kan pemandi jenazah di rumah sakit ya Pak ya? Iya. Saya cukup penasaran nih Pak sama ruangan jenazah itu seperti apa dan tempat mandiin jenazah itu seperti apa sih Pak di tempat Bapak bekerja waktu itu Pak? Kalau kamar jenazahnya ukurannya sekitar 4 meter kali 3. Cukup kecil berarti ya? Iya, kecil. Jadi panjangnya 4 meter, lebarnya 3, persegi. Nah itu ini berbentuk, pemandiannya berbentuk keramik. Oke Pak, berarti dengan ruangan yang cukup kecil 3 kali 4 meter itu cuma ada satu tempat pemandian ya Pak ya? Iya. Makanya kalau ada orang yang meninggal sekali langsung 2 atau 3 Iya. itu diantriin di situ juga. Iya, kita jajarin di situ kan. Iya. Nah, ini kan Bapak pemandi jenazah cukup lama ya. Itu kalau sistem kerjanya gimana sih Pak? Shift-shiftan atau gimana gitu Pak? 24 jam kita. Kita 24 jam, 1 minggu masuk, 1 minggu libur. Berarti Bapak kerja hampir 24 jam, ini standby terus. Mungkin jam tidurnya Bapak harus kayak kalau nggak ada jenazah aja baru bisa tidur di situ. Iya. Dan seminggu tuh kerjanya. Iya. Seminggu lagi itu ada yang gantiin Pak? Ada yang gantiin temen. Oke, berarti di situ dalam satu shift seminggu itu Bapak kerja berapa orang tuh Pak? Satu shift, satu sendiri. orang, Nanti sendiri saya ya? libur baru gantiin. Kalau selama saya dinas ya udah kita sendiri. Paling minta bantuan security. Oke. Security yang meninggal nurunin Iya. dari perawatan ke naikin ke belangkar. Berarti Bapak intinya dalam satu shift itu cuma sendirian sebagai Sendiri. seorang pemandi jenazah di rumah sakit itu. Iya sendiri gitu. Dan pasti sering apa ya? Ada jenazah yang meninggal jam 3 malam, jam 2 malam. Iya. Ada yang malam, kadang-kadang mau subuh, ada yang meninggal, kadang-kadang maghrib. Nggak tentu. Nggak lah ya. tentu. Nggak tentu, pokoknya ya namanya orang meninggal kita kan nggak tahu. Oke, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Pak Sardi, simak terus podcast ini sampai habis. Tapi gue mau info dulu nih, buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Pak Sardi yang ada di sebelah gue, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama Rara. Oke, Pak Sardi udah siap nih buat cerita malam ini nih? Iya. Gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Kalau awalnya pertama saya kerja di bagian cleaning service. Nah, cleaning service ini terus dari manajemen nawarin saya, "Pak, Bapak minat nggak kerja di kamar jenazah? Masalahnya di kamar jenazah nih lagi kurang orang," gitu kan. Begitu, "Coba-coba aja Pak." Saya bayangin kan, waduh, kamar jenazah kan serem kan, Iya. setan-setan mulu kan, udah pasti tuh setan, banyak orang meninggal setan. Udah coba Pak dipikir-pikir dulu. Ya namanya manusia kan, orang kan pasti minat kan, kalau yang udah ngerti di kamar jenazah pasti mau, selain ada tipnya juga kan. Selain itu juga
takut ini. Akhirnya ya udah Pak, saya coba nanti kalau nggak ini paling saya berhenti gitu kan. Lapor lagi gitu, saya Iya. nggak kuat gitu ya. Iya. Yang pertama waktu pertama kita kerja itu pertama ada pasien kecelakaan. Pasien kecelakaan itu kebetulan dia keluarganya entah tahu kemana gitu. Masalah pasien kecelakaan kita nggak tahu kan keluarganya di mana. Begitu dibawa ke rumah sakit. Nah itu tukang yang anterin juga tukang ojek. Akhirnya dirawat. Ya kecelakaan itu semacam kayak tabrakan kakinya, palanya, ditaruh di UGD. Namanya darahnya berceceran kan. Begitu suruh dipindahin ke kamar jenazah. Akhirnya kita pindahin ke kamar jenazah kan. Itu darah masih keluar mulu. Masih keluar, ditaruh di khusus tempat pemandian, bukan di belangkar inian, taruh tempat mandian. Ya satu-satunya jalan keluar darah mulu ya kita sumpel pakai kapas sama lakban. Nah, itu agak-agak berhenti sambil nungguin keluarganya. Begitu perawatnya sambil ngubungin keluarganya udah ketemu, udah lama, cukup lama juga itu kita ngubungin keluarganya. Keluarga sampai datang ke kamar jenazah. Begitu datang ada 4 jam deh baru datang. Iya. Begitu datang ke kamar jenazah, Pak ini jelasin kan, Pak ini ada kecelakaan segini gini. Udah. Bagaimana Bu, Pak ini mau dirapin di sini bagaimana? Itu kan dimandiin apa dikapanin. Ya udah saya minta dikapanin, dimandiin di situ. Terus kita mandiin. Begitu kita mandiin ya darahnya itu tetap keluar. Keluarnya dari lukanya atau dari mana? Dari luka, iya, dari luka keluar dari mulut, dari kuping di sini keluar kan, sumpel begitu kita buka kan. Tapi akhirnya lama-lama kita bingung juga ngatasin kan, mau nggak mau kupingnya sumpel pakai kapas yang tebal. Akhirnya baru kita mandiin. Begitu udah kita mandiin bersih, udah nggak keluar lagi, baru kita kasih kain kapan. Begitu kita kasihin kain kapan, kita rapihin kan, kita ukur. Nah begitu kita ukur, itu tiba-tiba kain kapannya kurang. Jadi begitu diukur, dilebihin udah dilebihin tuh kain kapannya kan. Begitu kita susun gitu, kurang. Pas mau dimasuk ke badannya mau dikafanin kurang. Kurang pada waktu pengukuran kita lebihin. Mau dipasang kurang. Akhirnya sananya Pak Ustadz gimana sih ini bisa kurang? Lah situ dia yang ngukur. Lah Pak Ustadz tadi yang instruksi suruh lebihin ya saya lebihin. Keluarga kan belum tahu kan. Keluarga belum tahu kan jenazahnya di dalam, keluarganya nungguin di luar. Akhirnya ya udah deh, nggak usah dipermasalahin. Kita ukur, bungkus semua. Terus keluarga masukkan ke dalam. Pak, ini kok kain kapannya begini Pak? Nggak Bu, tadi mau diinin kurang. Akhirnya sekarang udah rapi gini nggak apa-apa Bu, nggak jadi masalah. Udah beres, gitu ini kapanin. Terus selesai, datang ambulan kan. Ambulan bawa ke rumah, udah kita bersihin tuh. Begitu nungguin istirahat dulu kita bersihin ruangan kamar jenazahnya bekas kan. Tadi mandiin. Bekas mandiin, bekas banyak darah, banyak kotoran juga. Beres, kita tinggal keluar. Begitu malamnya tuh kejadian jam 2, jam 3. Kok air kok mati sendiri, kadang-kadang hidup sendiri. Kalau kayak orang keran dibuka itu, buka keran air, korcok. Siapa yang iseng gitu kan, dalam hati saya siapa yang iseng. Hidupin lagi kan, matiin lagi, tutup lagi. Kalau keselan saya tungguin kan tuh keran. Begitu tungguin posisi ketutup kan. Udah, begitu posisi ketutup, saya tungguin, saya dengerin. Nggak kerocok-kerocok lagi, udah. Berarti bunyi keran itu yang tadi Bapak sebutin itu yang mati nyala sendiri itu dari keran yang untuk mandiin jenazah tuh Pak? Iya. Oke. Nah setelah kejadian itu Bapak kemana tuh Pak? Saya langsung ke security. Saya pikirkan, waduh, ini kayaknya
agak serem juga. Saya nggak mungkin diam di situ kan. Akhirnya saya minggir ke security. Security bilang, Pak, itu ada keran kok, ntar hidup, ntar mati. Akhirnya ditemenin sama security, coba saya kontrol ke sana. Ya nggak ada masalah, nggak ada apa-apaan. Tetap kalau kita lagi sendiri aja, kalau lagi kita sendiri baru ditakut-takutin. Kalau kita berdua enggak. Kalau security kan istilahnya ada temennya gitu kan. Kalau sendiri emang nakut-nakutin sendiri. Oke, berarti pas ketika Bapak sama security nyampe ke tempat pemandian jenazah itu kondisi normal-normal aja tuh Pak? Normal, biasa. Mungkin karena berdua kali. Berdua. Kalau sendiri juga security ya, mungkin ya takut-takutin juga. Oh ya Mas Ardi, tadi saya mungkin agak lupa ya. Itu untuk yang pertama yang kecelakaan itu jenazahnya laki-laki atau perempuan Pak? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Umurnya kira-kira berapa tuh Pak? Sekitar 40-an deh, 42. 42-an berarti udah bapak-bapak lah ya. Iya. Cerita yang berikutnya, kita ada yang meninggal muslim. Nah muslim ini udah lama dirawat di rumah sakit, terus akhirnya meninggal. Ya mungkin dia udah penyakitnya udah terlalu berat kali. Akhirnya kita ditelepon buat ambil jenazah ke lantai 2. Begitu kita bawa ke kamar jenazah, tiba-tiba begitu kita mandiin tuh kita ada semacam kayak matanya ini kan, matanya melotot gitu. Mata dari jenazahnya? Iya, matanya melotot, bibirnya ini kayak mulutnya semacam manga kan. Kita kan serem juga itu kan. Begitu supaya matanya di ini merem rapat lagi, kita usahakan nggak bisa. Akhirnya kan kita panggil keluarga kan, Bu, ini jenazah, ini matanya begini Bu, kita udah usahakan supaya rapet, nggak bisa, bagaimana nih Bu, gitu kan. Ini mulutnya juga kita udah usahakan nggak bisa. Ya udah Bapak, menurut Bapak bagaimana enaknya? Ya kita lakban aja, jadi matanya kita lakban, kita pakai kapas, sumpel. Tapi kalau udah dimandiin kan, udah keluar ini kan agak serem juga kan kita mandangnya. Baru matanya ini nih lakban putih kan, ini serem juga. Akhirnya udah tuh kita kapanin. Kalau udah kapanin kan kelihatan ini apa, kapas. Ini mukanya kita pakai kapas, tangannya pakai kapas, dirapihin berupa pocong, pakai pocong. Begitu udah kelar, udah panggil keluarga, Bu, nih udah beres jenazahnya Bu, bagaimana? Ya udah Pak, tungguin ambulan. Ya Ibu kalau menunggu di dalam nggak apa-apa, nunggu di luar ya silakan, saya bilang gitu kan. Mungkin keluarganya takut juga kali ya, kan nggak semua keluarga berani sama jenazah kan, kadang-kadang ada yang keluarga takut sama jenazah. Udah Pak, saya di luar. Ya udah Bu, kalau Ibu mau di luar, saya di dalam, saya tungguin kan di dalam. Kok jenazahnya kayak gerak-gerak gitu kan? Saya pikir ini apa miring apa kan jenazahnya. Saya paranin, kok rata kok. Kayaknya gerak-gerak lagi. Akhirnya berhubung saya agak takut juga, jenazah gerak-gerak sendiri, kita sendiri di dalam kan takut kan kita kan. Waduh, kok gimana nih? Akhirnya permisi mau, Bu, saya mau keluar dulu Bu ya, mau pipis. Padahal ngindarin dari itu. Coba berubah nggak begitu saya keluar, balik lagi berubah nggak? Pura-pura Bu, saya mau izin ke pipis dulu ke toilet ya. Udah, izin balik lagi, udah enggak tuh, udah enggak. Tuh datang ambulan. Begitu ambulan datang buat jenazah, kok kayaknya berat banget nih jenazah nih. Kita mau bawa ke ambulan, ke belangkarnya, ke kurung batangnya, pindahin kan. Kok berat banget. Dalam hati saya, kok tadi nggak berat nih, berat. Tapi saya nggak enak kan ngomong sama keluarganya kan, Bu, ini jenazah nggak enak. Dalam hati saya, ini jenazah berat amat gitu kan. Udah naikin ke ambulan jalan, kita beres-beres kan, beres-beres bekas dimandiin, bekas guntingin kain kapan kan berantakan itu. Udah kita sapu-sapuin beres semua. Kok ada suara-suara
kayak ketok-ketok gitu kan di pintu. Tok tok tok. Begitu saya lihat, kok nggak ada orang. Suka keselan, saya buka aja, saya ablakin itu pintu kan. Udah tuh, nggak ada. Udah, gitu, beres semua. Saya ke depan, lewat lorong, namanya malam kan, meninggal kita sendiri situ kan lewat. Begitu kayak ada orang menampakkan diri aja, tapi dia menyerupai security dia. Jadi menyerupai security, saya bilang, ngapain? Si Mardi, "Di, ngapain di situ? Jenazahnya udah pulang, udah keluar pakai ambulan tadi. Udah nggak usah sini lagi, udah nggak ada siapa-siapa." Saya bilang gitu kan. Dia diem aja. Ini orang kok sapam, kok saya tegur diem aja, saya kenal kan namanya. Begitu saya balik jalan ke depan, balik lagi mau nyamperin. Saya penasaran kok nih sapam, saya tanyain, sombong amat sih. Ini dia begitu nggak ada. Waduh, kita gemetar juga nih. Wah, akhirnya jalan buru-buru kan, nungguin lapor sama sapam. Itu si Mardi ngapain tuh di sana tuh? Udah tahu jenazah udah pergi pakai ambulan, udah berangkat ambulan, ini nungguin apaan lagi di belakang? Yang Mardi mana? Itu Mardi itu lagi makan. Dia lagi makan. Dia bilang, lu tadi ngapain belakang? Gua lagi makan dari tadi, emang lu nggak tahu? Bilang gitu kan. Lah itu tadi siapa dong? Ya nggak tahu. Balik saya ngobrol sama security. Security udah aman tuh yang muslim. Begitu besoknya hari-harinya lagi. Kabar pas malam lagi. Pas malam. Kabarin lagi yang meninggal lagi. Dek, ini ada yang meninggal. Lantai 3 nih, non muslim. Coba tengok dulu ke atas kan. Temuin keluarganya. Begitu temuin keluarganya, ngobrol sama keluarganya, "Bu, ini bagaimana? Mau dimandi di belakang apa mau dibawa langsung ke rumah bagaimana?" Ya udah beresin, Pak. Bawa ke kamar jenazah, mandiin di sana semua, beres. Nanti biayanya berapa saya bayar. Kan nungguin 2 jam. Meninggal jam 1, nurunin jam 3. Itu jam-jam segitu kan lagi sepi-sepinya orang kan, lagi ruangan juga sepi, nggak ada perjalanan juga sepi yang mau ke ruangan jenazahnya. Udah turunin tuh jam 3. Begitu turunin jam 3, dorong bantuan sama security. Cuma 2 doang saya sama security. Security di belakang, saya di depan belangkar itu. Kayaknya begitu saya ambil lewat lorong, "Li, kita ngikutin kita siapa sih? Mungkin kita berdua juga nggotong jenazah cukup pakai ngikutin. Siapa, Di? Mana? Coba tengok belakang." Lah, kok kagak ada? Coba kita berhenti, penasaran gitu. Tengok sana coba. Begitu ininya, belangkarnya jalan gitu, geruluk-geruluk, kita kan takut juga kan. Waduh. Akhirnya berhenti, saya tahan kan, berhenti. Security-nya nyamperin, "Begini, lu ditinggalin tuh, didorong jenazahnya begini, gua hampir mau jatuh nih, kedorong inian belangkarnya kan. Siapa yang dorong? Saya kan selalu ngeliat yang itu tadi yang ngikutin kita di belakang itu siapa? Saya kan ngeliatin itu nggak ada. Ya udah emang belangkarnya jalan sendiri. Lah iya jalan sendiri lah. Gua mau jatuh, mau keseruduk. Lah nggak tahu saya kan ini. Akhirnya udah tuh dorong ke kamar jenazah. Begitu dorong ke kamar jenazah, geletakin di kamar jenazah. Emang yang meninggal ini bapak umurnya umur 85 tahun deh. Tua juga ya? Udah tua. Mukanya ini udah cedok, mungkin udah tua kali, udah kurang apa gitu. Matanya celong, mulutnya juga dekok, tangannya kurus. Begitu dimandiin. Cuman yang Kristen ini yang meninggal. Kalau Kristen kan meninggal dipermalin, terus saya dipakein jas, pakein dasi, semua. Nah pada waktu pakein das, ini sarung tangan kan udah semua tuh udah beres. Kita masukin sarung tangannya,
sarung tangan ke model kayak orang mau naikin bendera, langsung dia kan kaku tangannya ini kan, kaku, ini juga kaku. Susah kan kita bantu kalau ini kan agak begini kan. Kita inin ke muka kita kan. Begitu masukin pelan-pelan inin. Saya ke semacam ditabuk, pak. Teman saya lagi, adik, lu ngituin inian saya lo, itu tangannya ditampukin ke gua. Gua bilang, siapa ngituin? Enggak. Lah itu ngituin nih, nabok muka gua nih. Bilang, udah akhirnya saya diem aja kan. Dalam hati saya, si Alan nih udah dibantu juga jenazah gitu kan. Akhirnya udah deh tuh, pelan makein. Kita bingung juga lah ini kita pakein bener-bener kok seperti kayak ditabok kita kan. Bayang ini, wah untung muka kita nggak apa-apa kan. Udah rapin semua, baru panggil keluarganya. Bu, ini udah beres. Bagaimana mengenai jenazahnya? Udah siap belum? Ini apa? Ambulannya udah kita udah selesai semua, udah standby ya pokoknya nungguin ambulan kita berangkat. Baik Pak, tunggu Pak sebentar. Tungguin ya Ibu, tungguin di luar, saya di dalam Bu, nggak apa-apa. Kalau Ibu mau di dalam, apa-apa enggak, saya di luar aja sambil ngobrol dan nungguin keluarga saudara saya. Nah itu begitu udah rapi kan, di belangkat tempat jenazah, bukan tempat pemandian, yang tempat yang bersih. Kan udah rapi gini. Kakinya kayak semacam kok oncang-oncang begini kan. Kayak inian kan diikat. Pakai sepatu, pakai inian, diikat. Jadi kakinya seperti gitu-gitu. Jenazah kok udah ini kok gerak-gerak, apa dia ketinggian apa-apa gitu kan. Goyak-goyak, saya pegangin. Kok mesti goyak-goyak juga. Mesti lama Bu, ini ambulannya Bu. Dalam hati saya, kalau begini mulu sayang sepor jantung ini kan. Mau begini mulu kayak semacam ditakut-takutin. Bu, di ambulannya udah di mana Bu? Coba telepon Bu. Saya bilang, oh ini Pak, udah deket Pak, tikungan sini. Bebas. Saya keluar aja Bu, saya mau ngopi dulu Bu, pusing malah saya. Bilang gitu kan. Pusing Bu, ada ngopi kan. Begitu ambulan kelihatan datang, baru saya barengin datang ke kamar jenazah. Udah, saya berangkat tuh jenazahnya. Begitu berangkat, kita udah tenangan kan. Bersih-bersihin lagi kan. Bersih-bersihin kamar jenazahnya, bekas dimandiin, bekas berantem, ada kapas, ada macam-macam, ada darah inian. Begitu mandiin, kita nyolokin airnya, kerannya, selangnya tuh dari luar kerannya. Keran kita bersihin, disapuin, tinggal dipel. Kok air mati? Dalam hati saya, kok air mati? Siapa yang iseng nih? Saya keluar kan. Saya keluar, posisi keran itu hidup. Tapi di dalam mati. Putar lagi kan, penasaran. Saya tungguin. Saya putar hidupin lagi. Saya masuk ke dalam. Nyala. Begitu saya keluar lagi, mati lagi. Waduh, ini ada nggak beres nih. Saya ngomong gini, saya nggak usah ditakut-takutin. Saya udah membantu Anda, bukan yang bantuin bersihin di sini, malahan nakut-nakutin saya bilang gitu. Malah nakut-nakutin saya. Udah kalau mau bantuin sini. Saya hidupin kerannya kan. Saya masukin ke dalam. Nyala udah terus. Nyala tuh bersihin lagi. Pintu kayak begitu kita bersihin kan dorong pang air tuh kita pel. Pintu kayak ada tertutup sendiri. Jebrak. Apalagi nih dalam hati saya kan. Udah nggak usah iseng deh, saya buru-buru kerja nih, ben cepet ini nih, ben cepet tidur, ngantuk nih, udah ngantuk banget. Bilang dari pagi anu meninggal nggak beres-beres, dia gangguin lah. Tutup rapat. Baru tuh nggak ketutup lagi, udah langsung jebret gitu kan. Udah. Nah, hari itu juga malam mau pagi ada yang meninggal. Ada meninggal lagi di telepon. Mata kan ngantuk kan, kita udah ngantuk, udah capek bersihin. Kalau setiap ada yang meninggal kita bersihin mulu kan kita capek, udah ngantuk, lelah, lapar. Ada yang meninggal keluarganya lama lagi datangnya. Waduh, saya bilang pusing juga nih.
tinggalin pulang, Pak, saya mau pulang dulu ya, ini mau persiapan ini buat pakaian kan, buat dimandiin, ini sepatu apa. Ya Bu, ya pulang aja, jenazah ditaruh di dalam kan, taruh jenazah dalam. Begitu, mau nggak mau kan namanya ngantuk kan, kita kan nggak sadar gitu, tidur jenazah di situ, kita tidur di situ. Tiba-tiba saya semacam kayak mimpi, manggil-manggil, Pak, tolong saya Pak, gitu kan, tolong saya Pak, dalam mimpi nih, tolong saya Pak. Akhirnya begitu saya bangun, kok terasa goyak-goyak nih. Wah, kalau gitu saya mimpi tadi ya, ketiduran nih saya nih. Jenazahnya biasa aja, biasa tiduran biasa, nggak bergerak-gerak kan, biasanya bergerak-gerak nih enggak. Akhirnya udah tuh saya nggak bisa tidur lagi udah tuh, tapi alhamdulillah udah tidur, tapi tidurnya itu dalam mimpi. Ini jenazah ini manggil-manggil saya, Pak, tolong Pak, saya Pak, tolong Pak, bangun gitu kan. Ya namanya orang mimpi kan, kita nggak merasa takut gitu, orang mimpi aja bangun. Begitu saya bangun, wah iya ya, saya tidur dekat jenazah. Kalau gitu ya, kalau tahu begini mah saya nggak usah tidur gitu kan. Akhirnya udah tuh, begitu paginya jam 6 baru keluarga datang tuh. Begitu keluarga datang, Pak, ini Pak pakaiannya Pak, ini sepatunya Pak, kalau dimandiin aja. Ibu mau bantuin nggak mandiin? Enggak. Ya udah, ntar saya panggil security bantuin mandiin berdua sama security, panggil keluarganya. Jenazahnya tuh kalau dimandiin kayak masih ada napasnya, ngorok gitu. Wah, mati jenazah hidup lagi ya. Lu dengerin tuh ngorok apaan tuh, gak tahu. Katanya itu panggil keluarga, jangan ntar ketakutan keluarganya ntar ketakutan, repot lagi, kita yang repot juga. Udah biarin, diemin aja, kita dengerin ngorok lagi nggak. Akhirnya udah, kalau udah meninggal aja, nggak usah pakai penasaran. Keluarganya udah ikhlas, dia bilang gitu kan, keluarganya udah ikhlas, udah pergi aja. Udah begitu udah lama diinin, teh sabunin, udah tuh diem tuh, nggak ngorok lagi. Udah nggak ngorok lagi, udah dia diem, mandiin, sabunin semua udah. Pakaian dasi, pakaian inian, jas. Nah ini pakaian jas kan susah tuh, namanya orang meninggal kan badan baru kaku kan. Badan kaku, diginin nggak mau, kayaknya kaku. Ya, saya bilang, ini saya mau makein baju buat kerapihan situ. Saya ajak ngomong gitu, lemesin badannya, jangan dikakuin. Akhirnya lemes tuh badannya, digituin. Lemes badannya? Iya, lemes badannya. Nurut nih, mungkin dari arwahnya itu kali, masih ini namanya orang Kristen kan. Gitu udah lemes tuh. Begitu udah lemes, kita pakein semua, udah rapi, baru panggil keluarganya. Terus kepalanya diganjel mau bantal. Keluarganya nungguin. Bu, keluar dulu Bu ya. Saya mau ini manggil, lihat ambulan kali udah datang belum. Keluarganya tiba-tiba, Pak, itu kok ininya palanya kok miring kiri, miring kanan Pak. Yang mana Bu? Itu lah kan saya udah ganjel Bu, ini jenazahnya kan palanya pakai bantal kok masih miring kan. Ya mungkin dia ini kali kurang tinggi kali, saya bilang gitu kan sama keluarga. Mungkin lah udah tinggi Pak segini. Udah mati gue nih, aneh juga nih jenazah kan. Udah ya udah Bu, biasa aja. Nanti saya tungguin deh Bu, kalau takut di dalam saya tungguin deh Bu, Ibu di luar, saya bilang gitu kan. Tungguin. Enggak tuh udah. Enggak, didiam. Enggak miring kanan. Iya, goyak-goyak begini kan serem juga itu, jenazah geleng kan, kalau kayak orang mabuk kan, geleng kanan, geleng kiri. Ya kita namanya udah di jenazah udah lama, ngadepin yang seperti itu seperti biasa. Jadi udah nggak aneh lagi, udah dalam hati saya udah biasa gitu. Tapi kalau dibawa takut mah takut. Lah kalau kita takut kamar jenazah bagaimana? Repot, nggak ada yang nanganin kan.
Aduh itu beres tuh. Sewaktu-waktu lagi perawat meninggal kan. Perawat di rumah sakit Iya, itu? iya perawat deh kanker otak. Jadi ini palanya sampai botak, nggak ada rambutnya, cukur lagi botak. Itu dia meninggal di situ kan. Yang perawat ini mah muslim, meninggal udah lama kan, kelihatan sering ngobrol sama kita, teman-teman sering Kenal ngobrol gitu ya? Iya, tiba-tiba meninggal, kita kan kebayang mulu kan, kebayang gimana waktu ngobrol, waktu bercanda. Itu mah muslim cepat, jadi mandiin langsung bawa pulang. Nah pas gitu malam Jumat Kliwon, pas gerimis lah gitu, waduh, saya tadinya berani itu jadi takut, begitu pas habis perawat meninggal itu kan, inget sering ngobrol sih ini. Tadinya di kamar jenazah tuh kita duduk aja, tiba-tiba kayak ada bayangan kan jalan, wos terbang putih kan. Saya pikir waduh ini apaan lagi kan. Terus habis bayangan putih, hitam bayangan. Begitu ada yang ketok-ketok lagi. Wah, dalam hati saya nih, kalau saya terus di kamar jenazah nih, wah bisa ribet, saya bisa pingsan nih di sini, jogrokin begitu jenazah kan kita repot juga. Ada kita keluar, begitu keluar, kayak ada suara orang nyanyi tuh, suaranya merdu banget itu, nyanyi. Dari arah mana tuh, Pak? Di jalan pelorongan itu, yang lorong-lorong itu, lorongan yang mau jalan ke security, orang nyanyi. Kok ini suaranya merdu banget, ntar hilang suaranya, ntar merdu suaranya, ntar hilang lagi, ntar timbul lagi. Udah kok seperti di pojokan dekat cerobong itu kok seperti ada orang lagi ngitung-ngituin bayi, ngayun-ngayun bayi itu. Bilang, "Mbak, ngapain di situ, Mbak? Itu tempatnya tempat ini, Pak, kotor di situ, pindah ke sini." Bilang gitu kan. Udah sambil jalan. Dalam hati saya takut juga nih sebenarnya, saya sambil jalan ngebut. Udah dalam hati saya, wah yang meninggal yang perawat ini kali ini, dalam hati saya kan. Setan ini merupakan itu. Lalu udah tuh saya jalan ke sapam gue lagi jalan ke sini. Mana hujan gerimis, malam Jumat Kliwon, ada aja di kamar jenazah ditakutin, kebayangan, kelebat, bayangan hitam, bayang putih, yang ketok-ketok, gua kabur aja dah. Mungkin kabur itu pindah ke sini. Dalam perjalanan dari suara orang kemudian nyanyi, model ini. Udah ngobrol sapam, ya udah ngobrol sini di. Lu malam Jumat Kliwon ngapain sih lu di kamar jenazah sendirian? Ya udah sini ngopi ngapain? Nah, berarti kemungkinan menurut Bapak sosok perempuan yang ada di dekat cerobong itu dari almarhum yang perawat itu. Tapi kok anehnya dia gendong bayi. Kenapa kok gendong bayi ya, Pak? Ya nggak tahu dia, ya mungkin dia sayang sama, dia meninggalkan anaknya kali kan, meninggal anaknya, apa dia punya bayi apa punya apa, dia meninggal penasaran kali sama bayinya apa gimana gitu kan. Dia kan seorang ibu. Seorang ibu, dia mungkin gitu, dia punya anak bayi yang masih dirawat sama dia gitu. Jadi dia seolah-olah dia sayang sama bayinya. Jadi menunjukkan ini petugas kamar jenazahnya, saya kasih unjuk nih gitu, sampai ini ke bayi, ke anak saya gitu, mungkin dia kali. sayang itu. Tapi Bapak sempat ngeliat mukanya nggak sih? Mirip nggak sama Enggak ngelihat sama sekali, cuman rambutnya doang panjang. Oke, berarti untuk wajahnya nggak kelihatan ya, Pak ya? Enggak kelihatan, cuman dari belakang doang, rambut panjang, pakai baju putih. Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya, Pak. Boleh di-stand lagi, Pak, dari awal gimana yang cerita berikutnya? Itu meninggal yang melahirin itu, saya ditelepon ke ruangan bersalin. Nah, ke ruangan bersalin saya ditelepon, dia ada yang meninggal nih, ibu-ibu, tapi ibu-ibunya nggak selamat, tapi anaknya selamat, dioperasi.
Itu udah diangkat anaknya hidup kan, kembar lagi anaknya dua tuh, ibu-ibunya nggak selamat. Akhirnya ibu-ibu kita pindahin kan ke kamar jenazah, bayinya dirawat di ruangan ICU, di ruangan bayi PK, dirawat di ruangan PK, bayinya ibunya di kamar jenazah. Nah itu meninggal itu dirapihin, diinin udah beres. Begitu malamnya meninggal, kejadian jadi meninggal jam 11, itu jam 3 jam 4 tuh kejadian seperti angin gede. Kok angin malam-malam gini kencang amat sih kan, di lorong-lorong itu kan pasti ada pohonan kayak semacam, kok angin kencang banget nih. Dan saya emang mau hujan apa kan, kenceng. Tiba-tiba kayak di lorong ini kan terbang bayang putih. Ya. Saya bilang, waduh, ngapain lagi? Begitu saya mau lari itu, nggak bisa. Mau lari, jadi dia begitu saya jalan, dia barengin. Bayangan putihnya? Iya, bareng ngikutin saya, tapi dia semacam terbang gitu. Terbang pakai baju panjang, baju ke model daster gitu panjang kan. Saya mau teriak, tolong, nggak bisa tuh. Wah, semua lari kagak bisa, jatuh akhirnya saya buruk. Aduh, gimana berenang? Baru sadar. Oh iya, yang tadi itu, yang jenazah yang terbang itu, saya ingat yang lahirin. Saya cerita sama Sapam. Tadi saya mau ke sini, ke ruangan, ke tempat security, dibarengin ke orang terbang. Jadi ke orang terbang ngikutin saya. Saya mau lari nggak bisa, mau teriak, mau minta tolong gitu, mau teriak minta tolong nggak bisa. Jadi wow gitu. Akhirnya saya jatuh, padahal tuh jalanan Lubin keramik tata. Tapi saya jatuh ketepok ke orang berenang, jadi saya udah nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Tapi Bapak ngeliat wajahnya nggak? Sempat ngeliat wajahnya nggak? Enggak ngeliat itu. Jadi ngikutin saya jalan, tapi dia kenceng, wes gitu. Kenceng. Kayak model orang terbang gimana sih. Udah saya cerita sama security. Ah itu ini. Lalu bagaimana? Apaan lu, kalau lu sendiri gua takut. Saya bilang gitu. Semuanya mau minta tolong sambil lari, tapi nggak bisa lari di tempat doang. Akhirnya jatuh saya kan. Begitu jatuh baru sadar. Wah, yang tadi ini yang meninggal yang beranak itu. Saya ingat ke situ kan. Udah. Saya pernah ngalamin ada yang meninggal di lantai 4, kebetulan liftnya lagi perbaikan. Tuh ganti rantai tuh, ganti apaan tuh. Kan kalau benerin lift kan rata-rata malam, kalau siang kan banyak pasien, banyak keluarga, banyak yang besuk, jadi malam kan sepi. Jadi pas gak ada yang meninggal, saya bilang sama bagian teknis ini, Pak, ini ada yang meninggal, tolonglah lift ini diperbaiki. Wah nggak bisa, ini nanggung, asal lagi ganti selingnya itu yang buat itu, yang kemasam talinya itu, seling, wah nggak bisa Pak, tanggung. Jadinya ya lah, ini meninggal bagaimana dong, mau di ini ya udah lewat tangga darurat dulu lah sementara. Akhirnya lewat tangga darurat nih kan jenazah berat, saya bilang gitu, bukan jenazah bayi. Kalau bayi mah enak, saya bilang bisa digendong gini lah, ini orang tua. Akhirnya ya udah ntar saya usahain. Akhirnya bang security bantuin kita sama keluarga, cuman 3 orang kan, orang 3 orang lewat tangga darurat kan susah, tangannya ngampleh, katanya pala enggak, kakinya enggak, kayak mau nggak mau. Itu jadi kita bopong itu jenazah lewat tangga darurat. Terasa di sini kayaknya berat banget kan, mana malam, mana gelap lagi. Lampunya kalau darurat kan nggak begitu terang banget, remeng-remeng. Tangannya ngampleh begini kan, kita bagaimana itu. Akhirnya ya udah deh kita paksain. Mana bau lagi, bau kembang, ke semacam bau kembang lewat tangga darurat. Mau bilang kalau saya kenceng-kenceng nih jenazah bisa jatuh sama saya kan.
Ya udah pelan-pelan aja biarin, mau bawa kembang ya, bawa apa, saya bilang gitu sama security kan. Sama ini, security udah, ini bawa ini nih, aneh nih kayaknya jenazah ini. Ya udah keluarga nggak enak mau keluarga kedengeran ini nih. Begitu udah unian, tangannya benerin lagi kan nggak bisa dirangkul gini pas tangannya kan ngampleng gini, benerin lagi tangannya, kakinya juga. Kalau tangga darurat kan sepi, turun muter-muter gini, jadi bayangin jenazah meninggal lewat tangga darurat kan gimana gitu kan. Akhirnya begitu udah beres sampai ke kamar jenazah, besoknya saya lewat mau ke ruangan, mau ke lantai yang meninggal itu, nanyain nanyain administrasinya, obat-obatnya, lewat tangga darurat. Lewat tangga darurat kok semacamnya di belakang saya udah ngikutin, kotak. Saya berhenti kan, kalau ngurusin sana kan siapa menungguin di kamar jenazah kan, kita lewat tangga darurat. Nanyain ke keluarga, administrasi tuh ada obat yang ini, apa yang tertinggal, apa pakaian. Begitu kok di belakang nih kayak semacam ada orang ngikutin. Saya berhenti dulu, dia berhenti. Saya tengok ke belakang, kok nggak ada. Saya jalan lagi, ngikutin lagi, jalan petak-petak. Begitu ini ada pintu tuh yang mau masuk ke lantainya. Begitu mau ini, kita mau masuk, pintu kebuka sendiri. Tapi itu yang bukain perawat. Pakai pakaian perawat, pakai ini. Tapi bulu kuduk kita merinding nih, kita curiga. Kok kalau perawat, kok bulu kita merinding gitu kan. Akhirnya saya bilang, ya terima kasih Ses. Saya mau nanyain ini ke inian. Nggak jawab, dia diam aja kan. Diam aja, ya udah. Akhirnya saya masuk ke perawatan. Begitu masuk perawatan, kita nanya. Terus tadi ada yang membukain pintu, saya tuh perawat sini. Mana nggak ada, betul perawat udah sibuk semua. Tadi siapa tuh saya yang bukain? Nggak tahu, emang ada yang bukain lah. Ada, masa saya bohong, saya bilang gitu kan. Kayaknya saya jangan-jangan saya inget dulu, kan dulu ada yang perawat meninggal di sini, si Ida gitu. Ya nggak tahu deh, mungkin itu kali. Ya udah deh, jangan dibahas. Ini udah, akhirnya saya pulang. Berarti gitu. kemungkinan yang ngebuka pintu itu si perawat yang pernah Bapak mandiin itu, iya, yang sakit kanker itu. Iya, si Ida itu, Sister Ida. Tapi pas Bapak lihat mukanya emang mirip gitu. Mukanya mirip. Cuma Bapak nggak ngeh gitu. Nggak ngeh itu kakinya nempel di ubin tuh apa. Kalau kita kan namanya di ruangan perawatan kan kita fokus ke tujuannya mau ke ruangan perawatan. Tiba-tiba ada yang bukain pintu, kebenaran perawat, ya udah kita nggak inget itu udah meninggal ini gitu. Iya, pas lagi udah ketemu suster yang di ruang perawatan baru ngeh. Kayaknya itu si almarhum deh gitu ya. Iya. Nah Pak Sardi, ini kan sepanjang cerita juga saya sempat bertanya-tanya nih Pak Sardi. Ini kan saya ngerasanya Pak Sardi sendirian nih sebagai petugas pemandi jenazah. Ini benar-benar sendirian Pak? Sendiri kita. Nggak ada orang lain nih partnernya? Nggak ada. Paling kalau kita mau mandiin minta bantuan security. Kan kalau udah pakai ambulan kan ada petugas ambulannya. Bisa dibawa ke rumah duka, ada petugasnya. Mau dibawa ke formalin, mau disuntik formalin, ada petugasnya. Mandiin muslim, orang muslim, tugasnya ada ustadz. Jadi kita kamar jenazah sendiri hanya untuk pelayanan, buat administrasi, buat ngubungin ambulan, buat formalin, buat rumah duka, mandiin. Tapi bapak di situ bertugas sendirian? Sendiri. Wah. Boleh tahu sih Pak, ini rumah sakitnya rumah sakit umum atau rumah sakit Islam atau Kristen gitu Pak? Rumah sakit umum, swasta. Oh, jadi semua pasien bisa diterima di situ karena ada yang muslim, ada yang Kristen gitu? Bisa. Saya kira awalnya ini rumah sakit Kristen karena beberapa cerita banyak yang Kristen ya Pak ya? Iya. Ternyata ini rumah sakit umum, cuman kita nggak bisa buka rumah sakit di mana karena ya demi privacy lah. Dan Bapak di sana sekitar 25 tahun ya Pak? 25 tahun kita kerja. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kalau Bapak nggak mau cerita juga nggak apa-apa ya Pak. Ini untuk sharing aja. Alasan Bapak akhirnya berhenti itu karena pensiun atau apa sih Pak? Dari kita pensiun. Oh pensiun. Pensiun, mungkin udah umur juga kan. Umur ya mungkin mau cari yang lebih muda bagaimana gitu. Mungkin kalau
karyawan kan kalau kelamaan ini kan ini aneh takut gede apa jadi pensiunin aja gitu. Bapak di umur berapa pensiun ya Pak? Umur berapa ya? 50-an deh. 50-an. Iya. Oke, paling cukup segini aja podcast kita malam ini bareng Pak Sardi. Sekali lagi Pak Sardi makasih banget nih udah menyempetin waktunya ngobrol Lentera Malam nih. Dan semoga Bapak kedepannya rezekinya makin lancar dan sehat terus ya Pak ya. Iya, amin. Semoga bisa terus membantu orang-orang lain. Mungkin kalau Bapak kan punya keahlian memandikan jenazah, mungkin di sekitaran rumah mungkin bisa bantu-bantu orang ya Pak ya. Iya, bantu-bantuin. Oke, paling podcast malam ini gue rasa cukup segini aja. Gue Adit dari Lentera Malam dan Pak Sardi izin pamit. Ya. Bye.